Biarkan mereka yang jahat-jahat hatinya dikutuk. Jangan dikutuk, kasihan diberkati, nggak boleh. Harap supaya Saifuddin bertobat, supaya Saifuddin yang dulu ya, kau bukan yang dulu lagi ya, kembali ya, sama Amin Wijaya, Rudi Yohanes ya. Ya, mereka yang bertiga itu. Apalagi Pak Paul hari ini bisa buktikan yang di Amerika sana bilang bahwa Pak Paul beli mobil ada buktinya, uang dari mana. Sekarang Pak Paul keluarkan buktinya, entah apa yang terjadi itu di Amerika ya. Tapi itulah, kita jawabnya kan secara data tertulis Pak. Sementara mereka asbun ya. Lanjut Ibu Lucy. Halo. Shalom Ibu Lucy, singkat padat ya, karena sudah jam 12:30, kelupaan nggak lihat jam, ditelepon sama Raja Saya Uti tahu, tadi, makin malam makin seru. Iya, makin malam makin seru nih. Habis ini masih ada Gajah Mada, ini Gajah Madanya Gajah Mada diserupakan apa Gajah Mada asli lagi nih. Lanjut. Nggak usah istirahat aja, ya. Jadi bagi saya terima kasih ya Bapak Pastor Paul. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita punya seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kalau siapapun yang benci atau iri atau yang mau menggosip-gosip hamba Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan, tulus ikhlas melayani di dalam Tuhan, maka orang itu akan mendapat kutukan. Recording stopped. Ya, lanjut. Ya, jadi jangan heran ya, Bapak Pastor Paul, orang yang seperti itu yang ngoceh-ngoceh seperti yang sudah disebut tadi, mereka itu bukan laki-laki loh. Ya, tapi kita jangan bahas lagi, soalnya udah kepanjangan bahas mereka. Bukan. Jadi saya kan suka dengar juga teman-temannya. Saya nggak mau sih masuk itu. Kalau Amin Wijaya memang saya udah nggak denger YouTube-nya lagi, udah sampah, udah ngapain didengar juga. Cuma tidak, karena yang kalau Rudi Yohanes sama yang Amin yang Saifuddin, makanya saya singgung ya, karena kalau Amin Wijaya mah itu konten sampah punya. Iya, kalau mereka itu laki-laki, mereka kan ada boleh ya reuni gitu lah, misalnya ketemu atau call gitu sama-sama, gimana sih ini kan kalau laki-laki. Tetapi kalau bukan laki-laki itu memang mulut ke mulut mereka itu. Jadi siapa sih yang mau mendengar orang seperti itu ngomong ada tapi actionnya untuk berkarya, untuk turun lapangan langsung dia nggak ada. Jadi orang itu muak kok dengar orang seperti itu. Tapi kita percaya ya Bapak Pastor Paul. Ya mereka bukan hanya muak, tapi mereka orang-orang yang nggak mikir, itu nasibnya 300 diakennya Damaris sama nasibnya orang-orang yang dikasih makan 1.500 itu kalau Damaris bubar gimana ya? Mereka nggak mikir, udah gitu aja kan. Kepikir nggak mereka ya, itu? Karena mereka itu nggak punya hati perut gitu. Tetapi ya kalau Tuhan menyertai visi misi Bapak pelayanan Bapak Paul Jang, percaya saja pasti siapapun orang yang cerdas-cerdas, kaya-kaya, orang yang punya hati, orang yang jujur di hadapan Tuhan pasti berkumpul dengan Bapak Pastor Paul Jang. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa doa orang benar terhadap Bapak Paul Jang yang jujur di hadapan Tuhan pasti akan menjadi kenyataan suatu saat nanti. Mereka akan menangis, meleleh air mata mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai visi misi dan pelayanan Bapak Paul Jang, juga kita yang mendukung dalam doa, ya pasti didengar Tuhan doa kita. Terima kasih ya Bapak Pastor Paul Jang. Amin. Ya, sangat luar biasa kesetiaannya dan kebaikannya untuk melayani di dalam Tuhan, dan semua orang dilayani dengan baik. Bapak Paul, tapi Bapak Paul mengerti gitu. Jadi
kalau bukan anugerah daripada Tuhan, saya nggak mengenal Bapak Pastor Paul dan kita semua yang di Amin. Embun Pagi ya, di Galarua juga. Hmm. Tetapi Tuhan melihat hati kita yang kecil ini peduli gitu. Tapi ya itulah kuasa Tuhan kita Yesus Kristus itu menyertai kita semua anak-anak. Biarkan mereka yang jahat-jahat Amin. hatinya Ya. dikutuk. Nah, jangan dikutuk, kasihan diberkati, nggak boleh. Harap supaya Saifuddin bertobat, supaya Saifuddin yang dulu ya, kau bukan yang Iya. dulu lagi ya, kembali ya, sama Amin Wijaya, Rudi Yohanes ya. Ya, mereka yang mereka bertiga bertobat, itu. gitu. Ya, mereka itu Nah, supaya tapi jangan dibahas sadar. lagi bosen udah ya, ini karena kita sudah 1:30 nih di sana. Oke, terima kasih Gajah Mada, Bapak Pastor langsung. Paul. Sampai Gajah ketemu Mada. di Embun Pagi ya. Iya, Sampai ketemu. ketemu di Embun Pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati. Iya, Gajah Selamat Mada. beristirahat. Shalom. Bye. Shalom. Jadi bukan Gajah Mada yang diserupakan, Gajah Mada asli, Pastor Paul. Iya, oke, mantap. Ya, jadi supaya singkat ya, pada prinsipnya tadi yang disampaikan suara kebenaran tepat ya, atau judulnya yang sekarang yang sekarang ini channel yang sekarang dari Pastor Paul Jang tepat juga supaya jangan jadi kena kutuk. Dan saya mau melihat sudah melihat ada persamaan perjuangan Pak Paul, Saifuddin Ibrahim, mungkin juga Amin Wijaya, mungkin juga si Rudi tadi ya, debater itu yang nggak bisa debat sebenarnya. Tapi saya nggak mau untuk humor ya sebenarnya, mungkin baru belajar dia debat. Betul, jadi Pak Paul tadi di Eropa sudah bekerja untuk menyuarakannya mengenai undang-undang penistaan agama. Mungkin juga di Mahkamah Internasional saya lihat ini Pak Saifuddin Ibrahim betul. Sebaik apa yang dikerjakan Pak Paul, Saifuddin Ibrahim dan yang lainnya juga, Indonesia jangan kena kutuk. Itu beneran ini ya. Jadi kalau mau dijelaskan panjang ya. Itu beneran supaya jangan Indonesia kena kutuk. Tadi oleh suara kebenaran sudah disampaikan ya. Tepat sekali. Tapi juga mengenai konflik yang ada, sebenarnya saya sudah mendengar ya, Amin Wijaya itu dari sejak masih bayi atau baru diterbitkan yang namanya Dharmaris itu ya, mau diresmikan ya. Saya sudah satu dan lain hal. Tetapi saya berikan bukan ilustrasi, sebenarnya suatu kenyataan bahwa ada para pendeta lah sebutnya, banyak ratusan pendeta punya pimpinan pendeta lagi. Tiba-tiba saling berkelahi seperti yang terjadi sekarang ini. Saya nggak berkelahi loh. Atau ada konflik lah. Iya, saya kan cuma jawab. Enggak, saya nggak konflik juga. Mereka yang berkonflik dengan saya. Kalau saya mah cuma jawab doang. Ya, ya jawab-jawab lah, jawab-jawab begitu ya. Itu pendetanya mati, Pak. Mati teren. Wah, itu tetap saling jawab-jawab, saling itu ya. Itu beneran. Itu organisasinya sebutlah hampir 100 tahun ya. Jadi memang dia punya seorang pendeta, pimpinan pendeta punya tentunya hatinya sangat Kristiani ya. Jadi kalau dia melihat anak buahnya para pendeta juga saling berkelahi, dia nggak tahan. Dia mau ngomong apa lagi, saya ngelihat dia muka ngomongnya gimana, saya lihat di depan mata, akhirnya nggak lama mati. Ya kasihan ya, nggak tahan gitu. Tentunya saya harap tidak terjadi di Indonesia, supaya Indonesia jangan kena kutuk, udah benar nih. Betul. Kalau gitu ininya udah benar ya. Mungkin kalau mau divulgarkan, jangan sampai seperti di Eropa, Pak. Jadi kan sekarang ada konflik Rusia-Ukraina, atau Rusia-NATO sebenarnya ya. Jadi pengungsi dari Timur Tengah ditampung, ya, atau sama seperti Damaris memberikan makan orang makan, ya. Tapi akhirnya ternyata saling berkelahi, Pak, gara-gara orang nggak saling loh. Kalau saling itu butuh berdua. Kalau saya nggak saling. Mereka saya ngomong di Eropa, Pak. Di Eropa itu jadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mudah-mudahan bukan Perang Dunia Ketiga. Itu kalau terjadi di Eropa, ini sudah mau berapa kali lagi kalau Pak Paul bilang keledai, jangan sampai keledai itu terjadi, gitu kan?
di orang Kristen sendiri, padahal udah nolongin pengungsi dari Timur Tengah. Ya. Kalau saya bilang sih nggak usah nolongin deh, yang penting bannerin dulu orang Kristen di Eropa supaya jangan suka berkelahi sesamanya. Nah, kalau yang di Indonesia, ini di Indonesia Pak, pendetanya mati Pak, kasihan ya, tapi mungkin hatinya lurus ya. Mungkin itu komentar saya supaya Indonesia tidak kena kutuk seperti apa yang dituliskan dalam channel ini. Dan itu saja saya. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Lanjut terakhir Pak Putih sekalian tutup. Oh, Pak Putih belum jadi co-host ya? Ya, silakan Pak Putih. Salam semua. Salam Pak Putih. Saya ini sama Ferdinand ulat bulu. Sama ulat bulu ini ya. Wah, ini lagi bikin gara-gara nih. Wah, itu terima kasih ya Pak Santiamer atau siapa tadi yang kirim itu ya. Ternyata minyak goreng kita ini dipakai buat kampanye partai politik ya. Kurang ajar bener ya yang nimbun mereka ya. Iya. Nah, kurang ajar benar itu. Makanya kita Partai Demokrat minyak ini saya lagi tanya sama Penatua kita mau bagi berapa ton itu kan. Nah, rencananya harusnya minggu depan, tapi saya nggak tahu nih karena lagi yang menghalang-halangi malah Departemen Perdagangan loh. Kita nggak boleh bagi-bagi loh. Departemen Dalam Negeri lagi ikut campur Ini urusan Departemen apa? Perdagangan yang jadi kita dijegal sama Departemen Perdagangan sama Kemendagri Deperindak itu. Makanya saya juga aneh loh kok bisa nggak boleh operasi pasar katanya. Wah, kurang ajar kan? Oh, suka-suka kita kan? Aduh. Nah, ini kan kurang ajar dipakai buat kampanye buat jegal Jokowi ini kan? Kasihan kan? Ya, kasihan sekali. Begitu, caranya nggak boleh begitu. Ini partai-partai politik kurang ajar semua nih ya. Dipakai mainan nasib rakyat dipakai mainan begini. Nanti saya kalau waktunya saya sampaikan juga Pak. Itu memang disetting karena ada memang caranya ini mengerikan Pak. Besok kalau misalnya ini kita bahas deh. Besok ini kan Papua kan Pak Markus Haluk mendadak harus pulang. Jadi kita nggak bisa bahas Papua nih dalam beberapa hari ini. Tapi Jumat saya harap bisa bahas Papua ya. Kita udah kirim bukunya Pak Ponto juga ke Papua, ke Pak Markus Haluk, moga-moga nyampe. Jadi intinya mereka lagi buat kita kondisi Pak. Besok kita bahas deh itu deh, masalah minyak goreng itu kita khusus besok cerita minyak goreng itu ya. Ya, jadi malam ini nih menarik ini N26 buka kutub di Republik ini ya. Karena kita melihat Republik ini kan Pancasila. Sesungguhnya aliran kepercayaan aja kita dilindungi undang-undang. Kemudian saat Jokowi hari ini membuat seperti ini aja, bukan hanya orang Islam, orang Kristen pun ikut ya. Tapi saya ada satu ayat ya di dalam Matius 23, karena saya melihat Pak Paul aja nih udah 2 bulan ini nggak pernah ngomong kleson lagi kan, titit. Karena apa? Tidak ada yang perlu dibahas, karena orang yang ngeyel nggak ada lagi kan. Tapi kalau masuk kan dihajar. Teman-teman sadar nggak nih? Pak Paul sudah 2 bulan lebih nih. Nggak ngomong klekson lagi. Karena nggak ada yang perlu digas. Ya, nggak ada penghalang. Kan kita klekson penghalang ya. Ini lagi jalan tol kita, makanya saya Pak coba ini Pak ditampilkan Matius 23. Matius 23. Bentar Pak ya. Iya. Sebentar ayatnya. Ayat 15, Pak. Matius 23. Ya, ada. Ayat 15. Karena kita melihat bahwa Pak Paul tidak bagian dari ayat ini. Tapi mereka sudah ya, saya bacakan ya. Foto sebentar. Nanti kita apa? Nanti kita apa? Foto besok itu, Pak. Matius 23 ayat 15. Saya bacakan begini ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mempertobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah dia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Kemudian kalau kita loncat di ayat yang ke-13, dikatakan begini, ayat 13 Pak. Sekarang ayat 13 Pak, naik ke atas. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat
dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang-orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini harus hati-hati kita. Makanya kalau Nitro 26 berkata mau melepaskan kutub dari republik ini, karena keberadaan Nitro 26 tidak untuk semua orang dia tekan klakson. Ya, kita pernah lihat satu ibu yang ada di Amerika, tapi kan nggak mau minggir, iya digaspol lah kan. Tapi ini kan satu kebenaran. Dengan bersamaan sekarang ada orang-orang ahli Farisi dari Indonesia, dia menjalani daratan, mengarungi lautan, dia menghalangi orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ini unik dan ini terjadi. Saya terima kasih lah Pak Paul sudah 2 bulan ini tidak lagi tekan klakson, ya. Dan orang-orang yang membuat Pak Paul tekan klakson juga pada ketakutan kan. Paling sekali-sekali lah ada masuk long-longan kan waktu kita tutup doa segala macam, atau mereka ketik sesuatu yang tidak nyaman, ya biarin aja. Jadi tanpa kita sadari link Zoom ini kasih tenar anjing, Pak. Link Zoom Bapak kasih tenar anjing. Mereka nggak tahu anjing ini binatang yang setia, tapi terus kita long-longan anjing ya. Kafilah anjing menggonggong biar kafilah berlalu. Tapi terima kasih lah Pak Paul. Kami orang-orang ya masuk di link Zoom ini dan kami melihat banyak hal yang harus kita kerjakan bagi bangsa ini, dan ada orang-orang yang dengan hati memberi ya. Apalagi Pak Paul hari ini bisa buktikan yang di Amerika sana bilang bahwa Pak Paul beli mobil ada buktinya, uang dari mana. Sekarang Pak Paul keluarkan buktinya, entah apa yang terjadi itu di Amerika ya. Tapi itulah kita jawabnya kan secara data tertulis Pak. Sementara mereka asbun ya, ucapkan segala sesuatu tentang apa yang kita kerjakan di sini. Dia bilang ini, dia bilang itu. Tapi tengok, sekarang kita Medan aja, ini kemungkinan Medan udah mau yang diakonia ketiga nih. Saya dari Medan dikasih tahu udah hubungin Pak Jimmy Sun, nampaknya Medan 3 akan buka itu di Helvetia. Tapi kemudian bukan berarti Jakarta nggak bertambah, Jakarta bertambah terus loh. Saya harap bulan Juni ya itu, atau bulan 6 ini nanti kita sudah bisa mencapai 2,5 lagi, 2.500. Jadi untuk 5.000 akhir tahun pasti kita bisa capai. Tapi kalau ada teman-teman yang mendapat peringatan SOP, jangan kecil hati lah. Semangat sama-sama rubah ya, karena kan udah dibilang tidak ada pecat-pecat. Tapi kalau dibilang kutuk, bener loh. Kita ini kan negara Pancasila. Tapi ujung barat kita menjadi Kabupaten Syariah itu kan sudah melangkahi daripada struktur negara kita waktu kita kumandangkan kemerdekaan kita. Sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita bukan negara agama. Tapi hari-hari ini Sumatera Barat sudah mulai ikut-ikutan. Menteri dilarang untuk datang begini, tapi duitnya diterima. Kan sayang ya. Kita melihatlah pedagang-pedagang orang asal Sumatera Barat ini hampir ada di seluruh Indonesia. Bahkan Tanah Abang itu bisa dikatakan di atas 60% itu orang Padang ya. Belum lagi restoran-restoran orang Padang ya. Kenapa mereka bisa diterima di seluruh negeri ini? Karena kita sadar kita bagian Nusantara. Kemudian hari ini kemarin ya isu tentang Jokowi mengumpulkan tanah dan air dari seluruh Nusantara, itu kan simbol kita ingin bersatu. Diplesetkan jadi klinik ya. Padahal tidak sedikit pejabat kita ya. Giliran mau ikut pilkada ya, mereka cari orang pinter, padahal orang pinternya SD aja tidak tamat ya. Cuman mau cari orang pinter, tapi hari ini mereka mulai mencap presiden. Kita nggak bela Jokowi, cuman kan kita mau lihat Nusantara ini adalah goal yang baik ya. Tapi coba dulu raja-raja Nusantara kita sebelum Nusantara menjadi Indonesia, tetap ada kan perselisihannya.
Tapi orang-orang yang masuk di Republik ini kemudian dibilang penjajah. Jadi kalau sekarang orang mulai memplesetkan lagi, siapa sebenarnya yang menjajah Indonesia ini? Dibilanglah asing dan asing ya. Padahal yang menjajahkan kita melihat ini. Itu kan dari jazirah Arab sana ya. Yang tanpa kita sadari merusak budaya Nusantara ya. Pakaian, tata budaya kita dia rusak. Sampai dia bilang haram ini, haram itu. Ini kan kutuk yang harus kita lepaskan ya. Tapi kita yang kecil jumlahnya, bilangannya di Zoom ini, kita berani cuap-cuap. Karena apa? Karena kita menuju kepada kebenaran. Kita negara Pancasila. Jadi kalau saya bilang, kalau Kristen pun menjadi mayoritas, enggak akan lebih baik bangsa ini. Lebih parah loh. Makanya saya dan beberapa teman-teman yang berlatar belakang dari seberang, kami tidak pernah membanding-bandingkan khotbah kami dengan Alkitab kami yang lama. Karena kami tahu Alkitab kita sama aja, kita ada GBI, ada Pantekosta ya, ada GPDI, ada Protestan, ada Advent, ada Katolik ya. Kita satu Alkitab aja beda-beda. Masa kita mau bandingkan Alkitab kita sama Alkitab saya dulu? Konflik, orang marah. Dan ini dijadikan alat untuk mau tenar. Ya, tapi kalau kita di link Zoom ini kan enggak. Kita cerita tentang kebenaran. Makanya saya senang Pak Paul merangkul semua aliran daripada yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Makasihlah Pak Paul ya. Kita tidak mau berlama-lama ya. Jari kita jari tengah, 5 jari kita aja tidak ada yang sama, apalagi sinode atau ajaran agama ya. Tidak pernah jari manis kita itu selalu bersentuhan dengan jempol. Jari manis itu akan bersentuhan selalu dengan jari manis akan bersentuhan dengan kelingking dan jari tengah. Kuku jari tengah tidak pernah sama dengan kuku jari jempol atau kelingking. Itulah perbedaan kita bagian tubuh. Sekarang kita mau ambil di luar dari agama sakramen yang bukan sesuai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makin parah kan? Jadi ini konflik-konflik gini sengaja dipelihara. Ternyata hari ini kita sadar hanya untuk naikkan rating. Ya, tengok seperti yang Pak Paul bilang tadi, hilang tuh semua orang-orang yang dulu sempat tenar karena mengupas tuntas ajaran agama lamanya di tempat yang bukan tempatnya, di gereja. Kan nggak pantas ya. Di gereja kita kupas tuntas Alkitab orang lain. Makanya terima kasih Pak Paul kalau Pak Paul berani bilang sesungguhnya mereka sebenarnya nggak paham agama Kristen. Maka yang dia bahas Alkitabnya yang lama. Demikian Pak Paul. Saya tutup. Sebentar ini Pak. Ini ternyata beritanya udah sampai Amerika ya. Terima kasih buat ini ya, buat terima kasih buat kolega kita yang di Prancis ya, yang selalu update. Ya, luar biasa ya. Ini tim kita yang di Prancis keren amat ya. Tim kita yang di Prancis ini. Ini kita udah sampai ke Amerika loh nih ya. Dari Aletheia ini sampai ke Aletheia, sekarang sampai ke usanews.com ya, sampai ke Amerika tuh berita ini. Luar biasa ini. Oke. Benar, Pak. Silakan Pak Putih tutup dalam Pak Putih, izin Pak Paul. Ya. Siap. Pak Putih, sebelum berdoa tolong doakan juga kalau kutuk ini hanya Tuhan yang mampu mematahkannya Pak. Ini kutuk buah yang kita nikmatin di Indonesia ini 5 tahun 10 tahun lalu pohonnya dari SBY JK. Nah jadi harus didoakan kalau Tuhan izinkan malam ini Tuhan nampak ke Maruf Amin dan Anwar Abbas, kutuk itu bisa patah otomatis Pak. Ya. Langsung Pak Putih doakan. Ya. Mari kita berdoa teman-teman yang ada di 139 negara, sahabat setia link Zoom, Metro 26 dan Negarawan 62, juga yang saat ini berada di YouTube, mari kita berdoa.